Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita masuk ke pembahasan tafsir surat ke-11 Hud. Kita masuk ke ayat 69, merupakan penggalan kisah Nabi Ibrahim. Teman-teman, penggalan kisah ini kalau dibilang luar biasa. Karena apa? Karena kisah ini dimasukkan ke dalam Al-Quran mengenai Allah mengabarkan kepada Nabi Ibrahim akan memiliki anak. Tentu menjadi sangat spesial karena semua kita, hampir dikatakan semua ya, mayoritas kita punya anak. Nggak ada yang pernah dapat berita dari langit bahwa kita akan punya anak. Jadi kisah ini mesti sangat spesial sekali. Dan kisah ini diturunkan setelah Allah menceritakan kisah Salih dengan kaumnya Samud, di mana mereka dimusnahkan. Jadi seolah kita mengalami transisi, Allah hendak membuka pikiran kita. Kalau kalian mengkufuri agama Allah, kalian musnah. Tetapi kalau kalian berada di jalan yang lurus, betapa rahmat Allah itu tidak putus-putus. Baik, kita sama-sama bahas. Wa laqad ja'at rusuluna Ibrahima bil busra. Dan sesungguhnya telah datang utusan-utusan kami, malaikat-malaikat yang datang dari langit, kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira. Qalu salama. Malaikat itu mengucapkan salam kepada Nabi Ibrahim, yang dibalas oleh Nabi Ibrahim salam juga. Qala salam. Fama labitha an jaa bi'ijlin khanid. Maka tidak lama kemudian Nabi Ibrahim membawa dengan daging anak sapi yang dipanggang. Ada beberapa poin yang mesti kita cermati. Yang pertama, malaikat ini datang dalam bentuk manusia yang tidak dikenal oleh Ibrahim sebelumnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita melihat bagaimana respon betapa baiknya Ibrahim menghidangkan makanan yang saat itu adalah mewah sekali. Sama sekarang juga masih tetap mewah. Sapi panggang itu tetap mewah. Jadi Nabi Ibrahim begitu memuliakan tamunya, walaupun tidak dikenal. Falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihi nakirahum wa aujasa minhum khifah. Maka tatkala Nabi Ibrahim melihat tangan tamunya itu tidak menyentuh kepada apa yang dihidangkannya, nakirahum, Nabi Ibrahim memandang aneh dan curiga, kemudian dia jadi takut. Teman-teman, ini daging yang mewah, hidangan yang semua orang suka. Terus kemudian orang ini tidak dikenal. Yang pertama, makanannya disukai oleh semua orang. Yang kedua, tamunya tidak dikenal. Kok nggak disentuh nih? Tentu jadi bertanya-tanya kan ya. Nah, dari situlah muncul rasa takut atau curiga. Jangan-jangan mereka mau berbuat jahat nih. Nama juga nggak kenal. Qalu la takhaf inna ursilna ila qaumi Lut. Mereka berkata,
Malaikat-malaikat itu berkata, jangan takut. Sungguh kami diutus kepada kaum Lut. Nah, seolah tamu-tamu itu tahu apa yang dipikirkan Ibrahim, dan juga di sini yang tidak tertulis adalah akhirnya mereka memperkenalkan diri bahwa mereka itu bukan manusia, mereka adalah malaikat yang diutus oleh Allah. Dan kemudian biasanya kalau malaikat sampai diutus beberapa itu, Ibrahim tahu bahwa biasanya mau ada azab yang turun. Jadi di sini malaikat itu menutup semua kekhawatiran dan mengatakan bahwa kami diutus kepada kaum Lut. Kami mau memberikan ketentuan Allah kepada kaum Lut. Wa raduhu qa'imatun fadhahikat. Dan istrinya yang berdiri di dekatnya tertawa atau tersenyum karena lega bahwa ternyata kerisauan mereka tidak terbukti. Ya, karena di sini Ibrahim cuma berdua dengan udah tua, istrinya juga Sarah sudah tua, Nabi Ibrahim juga sudah tua, berhadapan dengan pemuda-pemuda yang masih prima, jumlahnya juga 3, jadi ada kekhawatiran di situ. Fabasyarnaha bi Ishaqa wa min wara'i Ishaqa Yaqub. Maka kami berikan kabar gembira kepadanya dengan Ishak, dan sesudah Ishak ada Yakub. Teman-teman, ada berapa poin yang kita mesti pelajari, bahwa yang pertama, Nabi Ibrahim itu sudah berdoa pengen dikasih keturunan yang soleh itu dari dulu, dari sejak beliau muda, mungkin usia 20. Dan peristiwa ini mungkin umur Nabi Ibrahim itu sekitar 80, 100, puluhan tahun. Jadi ini adalah sebuah kesabaran yang berbuah nikmat. Di setiap ujian yang panjang, di setiap malam-malam yang diiringi dengan ratapan doa, Allah selalu memberikan akhir yang manis. Jadi Nabi Ibrahim akan punya anak dari Sarah, dan terlebih dari itu, anak ini akan memiliki keturunan. Jadi anak ini akan berada dalam keselamatan hingga memiliki keluarga dan memiliki anak yang bernama Yakub. Sampai sini paham, teman-teman? Qalat ya laita a'alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li syaikha. Dan istrinya berkata, aduh, benar nggak tuh? Apakah aku akan melahirkan dan aku sudah tua? Teman-teman, setiap perempuan tahu bahwa mereka memiliki siklus period dan diakhiri dengan menopause. Ketika sudah tua, sudah memasuki menopause, sudah tidak ada harapan lagi untuk punya anak. Dan juga suamiku sudah tua. Maksudnya adalah, ya aku sudah gak bisa melahirkan anak, tapi suamiku juga sudah terlalu tua untuk memberikan bibit yang baik. Itu yang dikatakan oleh istrinya, yaitu Sarah.
Inna hadza la syai'un ajib. Sungguhnya ini adalah sesuatu yang sangat ajaib, sangat aneh. Qalu ata'jabina min amrillahi rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait. Malaikat-malaikat itu berkata, apakah kamu merasa heran tentang ketetapan yang datang daripada Allah dan rahmat Allah, kasih sayang Allah dan keberkahan yang Allah berikan kepada kalian, wahai ahlal bait, wahai penghuni rumah? Di sini malaikat menggarisbawahi sesuatu yang sudah Ibrahim tahu, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Sang Pencipta langit dan bumi. Itu yang pertama. Apa yang Allah tetapkan pasti akan terjadi, walaupun itu bertentangan dengan hukum alam. Terus yang kedua, Allah merahmati keluarga Ibrahim. Allah sayang kepada keluarga Ibrahim. Allah tahu doa yang Ibrahim panjatkan. Allah tahu betapa keluarga ini pengen banget punya keturunan, dan Allah tidak menyia-nyiakan kesabaran mereka. Dan kemudian barokah dari keluarga Ibrahim. Ibrahim adalah orang yang soleh, manusia terbaik nomor 2, masuk ke dalam ulul azmi. Di dalam rumahnya penuh keberkahan. Di antaranya keberkahannya adalah beliau dikaruniai anak-anak yang juga nabi, dan melalui lineage Sarah, Ibrahim akan punya anak nabi yaitu Ishak, dan kemudian dari Ishak akan lahir cucu Ibrahim yang juga nabi yaitu Yakub. Inilah betapa Allah membalas kebaikan dengan kebaikan yang berlipat ganda, yang dinamakan barokah. Innahu Hamidum Majid. Sungguh Allah Maha terpuji, dan Allah Maha mulia. Allah dipuji atas segala keputusannya, dan keputusannya itu selalu membawa kebaikan bagi hamba-Nya. Dan Allah membalas semua kesabaran dengan balasan yang berlipat ganda. Falamma dhahaba an Ibrahim ar-raw wa ja'ahu Busra yujadiluna fi qaumi Lut. Maka tatkala sudah lenyap dari Ibrahim rasa takut di awal ketika melihat tamunya tidak mau menyentuh makanan, dan datang kepadanya berita gembira tentang anak yang akan lahir, dia yujadiluna, dia mendiskusikan dalam perkara azab yang akan diturunkan kepada kaum Lut. Jadi jidal yang Ibrahim sampaikan adalah karena Ibrahim tahu bahwa Robnya ini Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Boleh enggak dikasih kesempatan lagi? Mungkin masih ada cara lain, seperti itu. Inna Ibrahima la khalimun awwahum munib. Allah sayang kepada Ibrahim. Allah bela Ibrahim dalam Qur'annya, dalam kitabnya, dengan menyatakan bahwa sungguhnya Ibrahim la khalimun, hatinya itu sangat lembut,
Awwahu, selalu mengingat Allah, dan munib, selalu ingat kepada Allah. Baik, sampai sini dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.